صاحبك يوم الجمعة يصبح والإمام يطوف فقد نقوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرنا على إقامة الدين رب ذم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah
الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما أمر الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat iman Islam, sehat, umur panjang sampai kita di penghujung tahun 2023 ini. Maka tidak salah ketika kita ingin melakukan sebuah introspeksi perenungan tentang apa yang sudah kita lakukan selama setahun belakangan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, mempersiapkan untuk kehidupan kalian besok. Bagi ulama menafsirkan besok itu hari kiamat, sebagian yang menafsirkan besok ya besok masa depan. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Maha teliti atas apa yang kalian kerjakan. Para ulama kita menasihati kita, orang yang besoknya lebih baik dari hari ini dia beruntung. Orang yang besoknya sama dengan hari ini dia rugi. Orang yang besoknya lebih buruk dari ini maka dia hancur. Untuk memprediksi besok kita perlu melihat kemarin. Apa yang sudah kita lihat di 2023, apa yang sudah kita lakukan di tahun ini, apa yang baik kita lanjutkan, apa yang keliru kita hentikan, apa yang perlu diperbaiki kita tingkatkan. Dalam surah Ali Imran ayat 104 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan wajib dan wal lamnya lam amat menunjukkan wajib, dan wajib takun ada minkum. Sebagian ulama tafsir menafsirkan min di sini litab'id, sebagian. Hendaklah ada sebagian dari kalian. Tapi sebagian ulama tafsir menafsirkan min di sini lil bayan, semuanya. Dan wajib kalian semuanya menjadi ummatu yad'una ilal khair, menjadi umat yang apa? Yang melakukan pertama yad'una ilal khair, mengajak manusia, menyeru manusia kepada al-khair, menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya surah An-Nahl 125, ud'u ila sabili rabbik, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu. Jadi al-khair di sini artinya adalah jalan Allah. Kita ajak manusia agar mereka ada di jalan Allah. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan wajib bagi kita untuk amar ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan wajib bagi kita untuk melakukan nahi munkar. Tiga perbuatan ini yang menyebabkan kita wa ulaika humul muflihun,
dan merekalah orang-orang yang beruntung. Allah meletakkan keberuntungan kita bukan seberapa banyak harta yang kita punya. Allah meletakkan keberuntungan bukan seberapa banyak anak dan istri yang kita punya. Allah meletakkan keberuntungan bukan seberapa tinggi pangkat yang kita emban. Tapi Allah meletakkan keberuntungan kita ketika kita melakukan dakwah, ketika kita melakukan amar ma'ruf, dan ketika kita melakukan nahi mungkar. Ketiga hal ini dalam kaidah tafsir adalah sesuatu yang berurutan dari yang paling rendah, dari yang paling ringan menuju yang paling berat. Yang paling ringan dakwah, ngajakin, cuma ngajak nggak butuh apa-apa. Anak kecil bisa, orang gede bisa, orang kaya bisa, orang miskin pun bisa. Dakwah cuma ngajak, nggak butuh apa-apa, cukup jadi muslim dakwah. Abu Dzar Al-Ghifari baru masuk Islam langsung dakwah. Yang lebih berat dari dakwah, amar ma'ruf, memerintah manusia untuk melakukan kewajiban mereka. Kalau urusannya perintah, urusannya jabatan, pengaruh, gak semua orang bisa. Cuma orang yang punya jabatan, cuma orang yang punya pengaruh, cuma orang yang punya kemampuan yang bisa melakukan amar ma'ruf, karena urusannya perintah. Dalam kaidah bahasa Arab, perintah itu dari atas ke bawah, itu perintah. Kalau dari bawah ke atas bukan perintah namanya, nasihat. Yang paling berat dari itu semua adalah nahi mungkar. Kenapa? Pertama, karena nahi mungkar itu dilakukan membahas hidup orang lain. Kita ketika melakukan nahi mungkar, mau nggak mau pasti mengusik hidup orang lain. Yang kedua, ahli kemungkaran tidak akan pernah diam ketika melihat orang nahi mungkar, karena kepentingan mereka diusik. Ketika Nabi Muhammad ngajakin orang untuk sekedar berbuat kebaikan, dijamin sama orang kafir Quraisy. Tapi ketika Nabi Muhammad ngajakin orang untuk menyembah hanya kepada Allah, baru tuh bereaksi orang kafir Quraisy. Kenapa? Ntar berhalanya nggak laku. Makanya ketika kita melakukan ketaatan, Allah katakan, wa ma'atakumur rasul fakhuzuhu. Apa yang diperintahkan Rasul, ambil. Yang namanya ngambil gimana? Ya sesuai dengan kemampuan kita, tangan kita segini, ambil. Wa manahakum anhu fangtahu. Dan apa yang dilarang Allah, tinggalin. Jangan dikerjain. Maka prinsipnya, ketika kita diperintah sama Allah, lakukan semampu kita. Ittaqullaha mastata'tum. Bisa sholat berdiri, berdiri. Gak mampu berdiri, punggung saya sakit, duduk. Gak mampu duduk, pinggang saya patah, tidur. Gak mampu tidur, gak mampu bergerak, pakai isyarat. Gak mampu pakai isyarat, pikiran aja di otak, gak bisa bergerak badannya. Gak mampu mikir di otak, berarti udah mati, disolatin. Begitu dalam Islam, semampu kita. Tapi kalau urusan nahi mungkar, tinggalin, gak usah pakai tanggung-tanggung. Tapi orang yang mencegah kemungkaran itu punya level sesuai kemampuannya. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, man ra'a minkum, siapa yang di antara kalian melihat mungkaran, sebuah kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka wajib baginya untuk mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Para ulama menjelaskan bahwa mencegah kemungkaran dengan tangan itu maksudnya adalah dengan kekuasaan. Kewajiban penguasa, dari mulai presiden, gubernur, wali kota, camat, lurah, RW sampai RT, wajib bagi mereka untuk mengubah kemungkaran dengan tangannya sesuai dengan wilayah kekuasaannya. Ada kemungkaran di RW kita, RW turun. Cukup RT turun. Perlu lurah turun. Begitu terus.
Di akhir tahun ini kita akan evaluasi beberapa kemungkaran yang dianggap biasa oleh orang itu. Yang pertama, ninggalin sholat. Mungkin sebagian kita heran, emang ada orang kagak sholat? Ada. Kalau kita nggak tahu ada orang nggak sholat, berarti temennya sama orang soleh mulu. Orang soleh boleh berteman sama orang soleh, bagus. Tapi kita perlu temenan juga sama orang yang belum soleh, biar ketularan soleh. Orang soleh maunya berteman sama orang soleh juga, kapan dakwahnya? Masih banyak orang yang nyepelein sholat itu, nggak sholat. Bukan nggak sholat di masjid, nggak sholat. Kalau nggak sholat di masjid, para ulama masih beda pendapat tuh. Tapi kalau nggak sholat, semua ulama sepakat dosa besar. Kedua, hal yang sering diremehkan manusia, zina. Bahkan jadi bercandaan zaman sekarang. Pemersatu bangsa. Video porno disebut pemersatu bangsa. Pegangan sama lawan jenis dianggap biasa. Pacaran, anak zaman sekarang, nggak pacaran mah nggak keren, nggak gaul. Kemungkaran dianggap biasa. Yang ketiga, bentar lagi nih akhir tahun, banyak orang yang ikut-ikutan. Orang Natal kita ikutan ngucapin selamat datang, ngapain? Orang mah kalau lagi ibadah kita diemin, biarin, itu toleransi, bukan ikut-ikutan. Tapi kan saat itu kan perbedaan pendapat di antara ulama. Iya, perbedaan pendapat, tapi mayoritas ulama mengharamkan. Habib Ali Al-Jufri juga mengatakan itu mayoritas ulama mengharamkan, cuma minoritas yang mengatakan boleh. Kalaupun boleh itu juga di barat. Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam fatwanya mengatakan boleh mengucapkan selamat Natal. Kenapa? Yang nanya orang Islam yang tinggal di barat. Di sono orang Islam minoritas. Jangankan mengucapkan selamat Natal. Bahkan beliau memfatwakan boleh nikah sama orang Kristen sama orang Yahudi, selama lakinya Muslim, perempuannya Kristen atau Yahudi. Kenapa? Ketika itu pernikahan terjadi, mayoritas orang di barat, si istrinya ngikutin suami. Sebaliknya kalau di Indonesia, sepanjang sejarah selalu suami yang ngikutin istri, atau minimal anak-anaknya jadi kafir. Itu sebabnya majelis ulama mengharamkan nikah lain agama. Jadi nggak bisa tuh kita main klaim, tapi ini kan khilafiyah. Nggak gitu konsep. Yang digampangin oleh manusia juga gibah. Zaman sekarang ampun gibah sampai jadi konsumsi publik. Aib yang nggak ada urusan sama publik jadi konsumsi publik. Seleb nikah, seleb cerai, apa urusannya sama kita? Ngapain kita urusin? Apalagi KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Zaman sekarang yang KKN bukan cuma pejabat, guru bisa KKN. Kolusi, udah banyak di jalan raya. Coba, dia pernah ketilang di Pulau Gadung. Ditanya, mau dibantu nggak dek? Mau kok, kalau mau dibantu mah bantu aja. Dia mau dibantu nggak dek? Saya bilang kalau mau dibantu ya bantu aja pak. Saya baru paham ternyata diminta duit. Saya bilang kalau bapak mau minta duit saya nggak bakalan kasih, udah tilang aja. Ntar di pengadilan saya urusin. Masih banyak orang Indonesia yang korupsi, nepotisme. Mentang-mentang bapaknya pejabat, anaknya kemana-mana. Bapaknya pejabat, anaknya ngurus ini, anaknya ngurus itu. Bertabrakan sama hukumnya diganti. Nepotisme. Yang paling bagus itu orang dipilih berdasarkan kemampuannya, bukan karena bapaknya siapa, bukan karena emaknya siapa, bukan karena pamannya siapa. Itulah yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Semua sahabat Nabi boleh jadi khalifah pengganti saya, kecuali Abdullah bin Umar. Siapa Abdullah bin Umar? Anaknya sendiri. Gak boleh. Anak saya gak boleh jadi khalifah pengganti saya. Semua sahabat boleh, kecuali dia. Itulah semangat yang diwariskan oleh para ulama kita sepanjang masa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari semua jenis kemungkaran sehingga kita bisa menatap 2024 dengan lebih baik daripada kita yang sekarang. Al-qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
وأستغفر الله للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا ونورنا ومولانا محمد، واجعلنا من خيار أمته ومن أهل الشفاعة برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما أمر الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أغننا بحلالك حرامك بطاعتك معصيتك بفضلك من سواك. اللهم انصر إخوان المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخوان المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم أهلك الكفرة والمشركين وشتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami, dosa anak istri kami, dan dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina yang sedang terjajah ya Allah. Bantulah mereka dengan kekuatan-Mu ya Allah. Bukakanlah mata hati pemimpin para negara Arab agar mau menolong saudara mereka sendiri ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pada tahun depan kami akan memilih pemimpin kami untuk memimpin Indonesia, akan memilih calon legislatif, anggota legislatif ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan orang yang zalim yang memimpin negara kami ya Allah. Jangan biarkan orang yang bodoh yang menjadi pejabat di antara kami ya Allah. Berilah pemimpin yang terbaik di antara mereka ya Allah. Engkau Maha mengetahui dan kami tidak tahu ya Allah. Dengan ilmu-Mu pilihlah pemimpin yang cerdas, fatanah, siddiq, amanah, tabligh sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la